Pemirsa, berbagai kasus pernah terjadi di Lapas Sukamiskin Bandung. Sejumlah penghuni lapas yang banyak diisi napi koruptor ini beberapa kali sempat diketahui pelesiran keluar penjara. Pemirsa, para koruptor, bandar narkoba, dan teroris kini semakin mudah untuk mendapatkan fasilitas remisi dari negara. Hal itu setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kontroversial dengan membatalkan PP nomor 99 tahun 2012 yang mengatur pembatasan remisi bagi terpidana. Sejumlah tokoh yang terjerat korupsi mendekam di penjara ini. Para napi koruptor disebut-sebut dapat mengatur jadwal untuk keluar dari balik penjara ini. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menargetkan pembebasan 30.000 sampai dengan 35.000 narapidana lewat program asimilasi dan integrasi sesuai dengan mekanisme lewat revisi PP nomor 99 tahun 2012. Program asimilasi ini tentunya sangat menggiurkan bagi sebagian besar narapidana, baik yang memenuhi persyaratan maupun yang tidak memenuhi persyaratan. Jika terbukti program asimilasi ini ada yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan. Seorang napi yang saat ini sudah bebas lewat program asimilasi mengaku harus membayar jutaan rupiah untuk mendapatkan tiket wajib lapor. Napi S pada awalnya diminta uang 7 juta rupiah untuk mendapatkan tiket asimilasi. Namun karena dia cuma menyanggupi 5 juta, akhirnya dia pun ikut dibebaskan. R adalah korban selanjutnya. Dia mengaku merogoh kocek 10 juta agar bisa menghirup udara bebas. Halo, perkenalkan nama saya Margaret Yolanda Ulirohana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai layanan integrasi di lembaga pemasyarakatan. Apakah seorang narapidana untuk mendapatkan layanan integrasi tersebut harus membayar? Mari kita bahas lebih lanjut. Mari kita bahas terlebih dahulu apa pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, pelayanan publik dapat diartikan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Di dunia pemasyarakatan juga dikenal dengan berbagai layanan publik, yang seringkali tidak disadari, salah satunya adalah layanan integrasi. Mungkin sebagian masyarakat tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan layanan integrasi di pemasyarakatan. Mari kita bahas lebih lanjut. Layanan integrasi merupakan layanan yang ditujukan sebagai pemenuhan hak bagi narapidana dan keluarga narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Ada beberapa jenis layanan integrasi yang ditawarkan, yakni asimilasi, pembebasan bersyarat atau PB, cuti bersyarat atau CB, cuti menjelang bebas atau CMB, dan juga remisi. Berikut merupakan syarat-syarat atau ketentuan untuk mendapatkan layanan integrasi di lembaga pemasyarakatan. Pelayanan publik pada lapas dan rutan merupakan pelayanan publik yang lebih mengedepankan tujuan individu penerima, baik tahanan, narapidana, dan pengunjung, yang membutuhkan pelayanan sehingga terkadang pelayanan tersebut akan menimbulkan efek konflik. Tidak jarang banyak berita yang mengabarkan bahwasannya layanan integrasi yang diberikan lapas merupakan layanan yang berbayar. Banyak asumsi dari masyarakat luar dan bahkan juga keluarga narapidana yang menyebutkan pemberian hak-hak tahanan dan narapidana tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam kepengurusannya. Penyimpangan tersebut dilakukan oleh oknum petugas dalam kepengurusan hak seperti meminta biaya untuk kepengurusannya atau bisa disebut juga pungli. Dalam video kali ini,
akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan layanan integrasi di lembaga pemasyarakatan. Mari kita bahas. Yang pertama, petugas melakukan pendataan narapidana berdasarkan lama masa pidananya. Administrasi ini dilaksanakan berdasarkan sistem terpusat, yaitu SDP atau disebut juga Sistem Database Pemasyarakatan. Yang kedua, petugas melengkapi inputan data dan dokumen terkait. Yang ketiga, petugas membuat daftar usulan sidang TPP. Lalu yang keempat, pelaksanaan sidang TPP. Yang kelima, kontrol dan verifikasi sidang. Yang keenam, upload surat pengantar. Yang ketujuh, petugas mengirim dan menerima data serta dokumen atau konsolidasi. Dan yang terakhir adalah cetak SK. Melalui SOP ini bisa dimaknai bahwasannya segala rangkaian pelayanan integrasi di lembaga pemasyarakatan merupakan layanan bebas biaya. Narapidana dan keluarga narapidana dijamin pemenuhan hak karena di setiap lapas sudah menggunakan sistem database pemasyarakatan, yang mana data ini terintegrasi dengan pusat. Sangat tidak memungkinkan untuk memalsukan segala data terkait narapidana. Narapidana dalam lapas pun dapat secara mandiri mengetahui kapan layanan ini dapat diterima melalui self-service. Pemasyarakatan melalui Permenkumham nomor 10 tahun 2020 secara jelas menyatakan bahwa pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi khususnya di masa COVID guna pencegahan dan penanggulangan COVID menyatakan dengan tegas dalam syarat serta ketentuan bahwa narapidana dan keluarga tidak dipungut biaya apapun. Kasus pungli atau pungutan liar memang merupakan penyakit yang menjerat banyak pelayanan publik dan tak terlepas pula pelayanan integrasi di lapas. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan, atau korupsi. Melalui video ini ingin disampaikan dan ditegaskan kepada masyarakat bahwa layanan integrasi merupakan layanan bebas biaya. Pungli bukan bagian dari proses dalam pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Diharapkan masyarakat luas mampu bersama menyadari dan mencegah pembenaran atas tindakan pungli di pelayanan lembaga pemasyarakatan. Jika menemukan indikasi pungli, dapat langsung melaporkan ke laman lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat dengan link berikut. Berikut ini merupakan dasar hukum mengenai layanan integrasi di pemasyarakatan.